dapat diberhentikan oleh organisasi karena ketinggalan. Ketiga, karena melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 4 tahun atau lebih. Dan keempat, keputusan Dewan Kehormatan. Nah, Mahkamah Agung memecat orang pakai pintu yang mana ini? Pakai pintu yang mana? Kalau dia contempt of court, segala macam harus ada produk proses pidana. Kami Peradi tidak membenarkan itu perilaku. Tapi bagi kami di Peradi, seorang advokat baru dapat dipersalahkan melanggar etik setelah melalui proses pemeriksaan Dewan Kehormatan. Dan kata Undang-Undang Advokat pasal 7, setiap advokat yang akan ditindak harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Itu prinsip umum. Bagaimana terlepas siapapun, tapi yang paling penting yang berwenang memeriksa mereka itu adalah Dewan Kehormatan di Peradi. Kalau dalam konteks Singapura. Cuma Mahkamah Agung selama ini kan sudah memberikan landasan. Ini kembali kepada Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung bisa mencabut SK MA 073, insya Allah Peradi siap berdialog dengan Mahkamah Agung. Dan Peradi siap secara maksimal akan menegakkan etik. Sekarang kami berjalan kok, putusan berjalan kok. Tidak ada pandang bulu. Saya 9 tahun menjadi Ketua Dewan Kehormatan Pusat. Belum ada satu orang teman saya yang minta tolong terhadap perkara. Nggak ada. Termasuk Profesor Otto. Kenapa? Karena Peradi itu komitmen untuk menegakkan etik. Jadi, kalau saja mereka mengerti, Peradi itu sama undang-undang diberikan kewenangan untuk mendidik. Diberikan kewenangan untuk menguji, untuk mengangkat. Tapi pada saat yang sama juga diberikan kewajiban untuk mengawasi dan menindak. Kewajiban mengawasi ada pada Peradi, kata undang-undang. Sehingga kalau Mahkamah Agung mencoba memberikan tafsir yang keliru, akhirnya yang dirugikan adalah wibawa peradilan itu sendiri. Jadi tidak bisa mengatakan ini dipecat. Apalagi istilah dibekukan. Tidak ada. Dibekukan itu begini, kalau advokat dikenakan sanksi pemberhentian sementara, tapi istilahnya bukan dibekukan. Kita tuh orang hukum yuris, dari mana terminologi dibekukan? Karena beku itu lawannya cair. Berarti bisa dicairkan dong nanti. Nah, mekanisme apa yang dipakai untuk bisa mencairkan ini, untuk bisa merehabilitasi ini? Masa Mahkamah Agung, makanya saya bilang Mahkamah Agung itu kalah dengan lembaga pegadaian. Loh, pegadaian itu kan motonya kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mahkamah Agung menyelesaikan masalah dengan menambah masalah-masalah. Salah. Tapi ya masyarakat, oke. Bagaimanapun kami harus melihat dari segi aturan. Jadi sekali lagi himbauan kami tentu Mahkamah Agung harus menyadari kekeliruannya. Kekeliruan itu milik siapa saja, milik lembaga manapun. Yang paling penting bagaimana seseorang menyadari kekeliruan itu. Nggak ada masalah. Ya sekarang kami pernah bertemu dulu dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung zaman Pak Andi Samson. Kita itu audien, ikut ya. Kami itu sudah mengatakan, bisa nggak Mahkamah Agung itu membuka diri terhadap masukan, terhadap koreksi, terhadap harapan masyarakat. Banyak kasus Mahkamah Agung seperti tembok yang kokoh, tidak bisa ditembus. Bagaimana mengatakan Mahkamah Agung itu sekarang dalam keadaan baik-baik saja? Dalam perkara koperasi inti dana 7 orang yang jadi terpidana. 2 hakim agung belum panitera segala macam. Bagaimana ada kasus di Surabaya? Bagaimana istri mantan KPS Surabaya ketika suaminya lagi diperiksa memindahkan uang 25 miliar dari mobilnya.
berdasarkan informasi. Nah, kenapa kok Mahkamah Agung tidak mencermati hal-hal yang begini? Malah terburu-buru memberikan sanksi yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Agung. Jadi berdasarkan Undang-Undang 18 2003 tidak ada lagi kewenangan Mahkamah Agung. Hanya kewajiban Mahkamah Agung mengangkat sumpah apabila diminta oleh organisasi advokat. Jadi pertanyaannya, kapankah seseorang itu disebut sebagai advokat? Setelah diangkat oleh organisasi advokat. Diatur dalam pasal 3. Diangkat dengan SK, kamu sudah advokat. Kata pasal 3. Kemudian pasal 4, sebelum menjalankan tugas profesi, advokat mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi. Jadi, berita acara sumpah itu adalah suplemen atau aksesoris atau turunan daripada SK pengangkatan. Kalau dia sudah diberhentikan sebagai advokat, tidak perlu disebut berita acara sumpahnya. Karena sebetulnya kartu tanda pengenal advokat itu bukan berita acara sumpah. Dulu awal Pradi berdiri, Mahkamah Agung sudah menerbitkan beberapa surat edaran. Jadi zaman saya sebelum ada Undang-Undang 18 2003, kartu tanda pengenal kami itu diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi, di mana saya diangkat. Setelah itu, kartu tanda pengenal advokat diterbitkan oleh Pradi. Nah, tetapi dengan ada SKMA 073, sekarang berubah. Kami ke persidangan harus bawa berita acara sumpah. Kayak calo tanah. Udah nggak laku lagi kartu pengenal. Nah, makanya Mahkamah Agung